tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Walaupun kami hanya bertemu di udara seperti ini, Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengar sabda-Mu, Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dan hari ini hadir Tuhan, kami siap. Bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu dan merongrong kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir setiap satu kuasa kegelapan. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini, biar hanya hadirat-Mu saja Tuhan yang memenuhi kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu, Roh Kudus. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat jumpa kembali di dalam kasih Kristus yang selalu menyertai kita dan yang selalu menolong kita dan memberkati kita di mana saja dan kapan saja. Dan pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Walaupun hanya lewat udara seperti ini, walaupun hanya lewat channel seperti ini, tapi saya yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita sampai hari ini. Tuhan menolong dan menyertai kita sampai hari ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat kemarin kita memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan bagaimana Yesus disalibkan dan dikuburkan, dan semua itu Dia lakukan, semua itu Dia kerjakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 12, di situ dijelaskan bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena dosa manusia. Yesus mati karena pelanggaran manusia. Yesus mati akibat ketidaktaatan manusia. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak bersalah, Dia tidak pernah bikin kesalahan apapun, tapi Dia rela diolok-olok, dihina, difitnah, dan disalibkan dan mati. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sebagian orang berpikir bahwa ketika Yesus disalibkan dan mati dan terus dikubur, dan sebagian orang pikir bahwa sudah selesai kefenomenalan Yesus dalam dunia ini. Kenapa saya bilang fenomenalan? Karena sejak Dia lahir, Yesus bikin fenomenal. Dan bahkan pada saat Dia lahir pun belum ngerti apa-apa pun, Dia dikejar-kejar dan mau dibunuh. Dan sejak itu Dia berkarya dalam dunia ini. Dia berkarya, Dia menyampaikan kehendak Bapaknya di surga, menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Tidak kalah sengitnya Dia dikejar-kejar dan difitnah. Dan hingga Dia digantung di atas kayu salib, hingga Dia mati dan dikubur. Nah, hari ini semua cerita itu, semua anggapan yang salah itu, semua anggapan bahwa Yesus sudah selesai di dunia ini, sudah berakhir segala macam,
yang dia buat dalam dunia ini, ternyata mereka salah besar. Dan hari ini kita memperingati bahwa Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya adalah menandakan bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Karena tidak ada manusia 100% dalam dunia ini bisa bangkit sendiri, bisa bangun sendiri. Yang ada juga yang pingsan dan siuman lagi ada. Tapi kalau sudah mati dikubur dan bangkit, nggak ada kecuali hanya Yesus. Itu sulung, kata firman Tuhan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dunia mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu satu kebohongan, karena memang pada saat dia bangkit, pemuka-pemuka agama mengatakan bahwa dia bukan bangkit, tapi dia dicuri. Dia diambil oleh murid-muridnya dan dianggap bahwa kebangkitan Yesus itu adalah satu kebohongan. Tapi pada kenyataannya memang Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Memang Yesus kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita sembah memang sudah bangkit. Dan itu pada kenyataannya. Dan jauh sebelumnya, sebelum dia bangkit, dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa yang akan dialami, penderitaan yang dialami, masalah yang dialami, dan bahkan kebangkitannya dia sudah ngomong sebelumnya. Dia sudah sampaikan bahwa dia harus disalibkan, bahwa dia harus mati, bahwa dia harus dikubur, dan di hari yang ketiga setelah dia dikubur, dia bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit, ya, Yesus bangkit adalah satu kabar gembira buat anak-anak Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat Tuhan di seluruh dunia. Kebangkitan Tuhan adalah satu kabar baik, kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Untuk pagi hari ini, ya, mari kita baca di dalam Alkitab, yang bawa Alkitab atau Alkitab, mari buka di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya ulang, bacaan kita pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ketiga sampai yang kelima. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat ketiga sampai yang kelima. Perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hari ini yang kita peringati adalah hari kebangkitannya. Jumat kemarin kita memperingati kematiannya, dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Alkitab mencatat bahwa ia dikuburkan. Benar adanya dia dikuburkan. Dan bukan hanya dikuburkan, tapi dia juga sudah dibangkitkan dari tengah-tengah orang mati. Yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bahwa artinya bahwa ada satu bukti yang nyata bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Dia menampakkan diri kepada orang-orang
di sekelilingnya, kepada murid-muridnya, kepada orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, pada hari ini, ya, saya akan sharing dua hal, ya, makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, mungkin ada beberapa, tapi hari ini saya akan sharing dua hal. Apa makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Apa makna kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini dalam hidup kita? Yang pertama, supaya maut dikalahkan. Kenapa Yesus harus dibangkitkan? Yaitu yang pertama, supaya maut dikalahkan. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus disalib dan dikubur, orang-orang yang menentang dia sudah berpesta pora, mengatakan bahwa sudah selesai, sudah gak ada apa-apanya lagi Yesus itu, yang mengaku dia Tuhan, yang mengaku dia anak Allah. Kenyataannya waktu dia disalib, waktu dia dibunuh, waktu dia disiksa, dia tidak melakukan perlawanan apapun. Dia tidak melakukan apapun. Itu kenyataannya. Tapi Alkitab mengatakan, bukan karena Yesus tidak mampu melawan, bukan juga Yesus tidak mampu melepaskan diri dari semua penganiayaan, apalagi hanya sekedar turun dari atas kayu salib. Tapi Alkitab mengisahkan bahwa semua itu dia diamkan. Dia tidak melawan, dia tidak menjawab, dan dia tanggung. Dia tanggung, walaupun itu bukan kesalahannya dia, walaupun itu bukan dia yang melakukan segala pelanggaran, dan dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Tapi dia membuktikan dengan cara yang berbeda bagaimana dia berkuasa, bagaimana dia bisa bangkit dari kubur. Hari ini kita memperingati hal itu, bahwa hari ini bahwa maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Ya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. 1 Korintus 15 54 sampai 55. Ini buktinya bahwa Yesus telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54 mulai. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, itu menandakan bahwa tubuh, secara lahiriah, ya, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi setelah tubuh jasmani Tuhan Yesus diubahkan melalui tubuh dia rohani yang mulia, yang tidak dapat binasa, alias tubuh yang kekal, maka firman Tuhan bilang maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya maut dipermalukan, ya, maut dikuliti, maut dihabisi kekuasaannya, kehebatannya, tipu dayanya, fitnah-fitnahnya dihabisi, diselesaikan dengan kebangkitan Yesus yang kita peringati hari ini. Ayat 55, Tuhan bilang begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya dalam ayat yang barusan kita baca, secara manusia, sebenarnya ini kalimat ngeledek. Yesus ngeledek maut. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Kalau bahasa kita sehari-hari sekarang ini, Tuhan Yesus mungkin bilang begini, hai maut, katanya lu hebat, katanya lu bisa, katanya lu super power,
Tapi kenyataannya hari ini saya sudah bangkit. Saya sudah bangkit hari ini. Artinya, lu bukan siapa-siapa mau. Itu bahasa sehari-hari. Mau bukan siapa-siapa. Diledek sama Tuhan Yesus. Hai mau, di manakah sengatmu? Artinya apa? Bahwa maut tidak lagi berhak atas hidup anak-anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan. Artinya apa? Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa maut tidak pernah bisa menyentuh kehidupan anak-anak Tuhan. Dia tidak berkuasa, apalagi membinasakan. Tidak mungkin. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Dan kita bersyukur pagi hari ini, kalau kita memperingati kebangkitan Yesus itu, bahwa kita itu menandakan bahwa kita, ya, anak-anak Tuhan, ahli warisnya Tuhan, sahabatnya Tuhan, ya, tidak lagi ada di dalam hukum maut. Artinya, bukan maut lagi, bukan dosa lagi yang berkuasa atas hidup kita, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, makna kebangkitan Tuhan memiliki arti kepastian atas jeripaya anak-anak Tuhan, atau memiliki kepastian jeripaya atas jeripaya kita dalam mengiring Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus hari ini adalah memastikan bahwa semua yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Kita bisa baca di dalam pembacaan kita tadi 1 Korintus, ya, ayat 14, 15, lalu sambung lagi nanti 17 dan 18. Kita mulai ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan Allah. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, saudara kasih hormat Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 14 itu dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya apa? Bahwa setiap anak Tuhan, apa yang dia kerjakan hari-hari ini, atau selama hidupnya, baik itu jemaat Tuhan, anak Tuhan, atau hamba Tuhan sekalipun, kalau Kristus tidak dibangkitkan, bahwa semua itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat 15, bahwa kalau sampai Kristus tidak dibangkitkan, berarti sama aja, ya, bahasa sehari-hari, sama aja kami ini pembohong, pendusta. Pada kenyataannya, Kristus tidak pernah bangkit. Lanjut ayat ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, ini yang terpenting. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, semua sia-sia apa yang kita lakukan selama hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Semua sia-sia. Selama ini kita berkorban dalam pekerjaan Tuhan, selama ini setiap minggu kita ibadah di dalam gereja, atau segala macam aktivitas kita tentang gereja Tuhan, itu semua sia-sia. Nggak ada artinya. Karena Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Dan bukan hanya orang yang ada sehari ini. Bahkan sebelumnya pun, orang yang sudah mati sebelumnya, semua sia-sia, nggak ada artinya. Hidup kita sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur. Artinya apa? Bahwa kita hanya segelondongan daging yang, ya, dibuang begitu saja.
Kita hanya segelondongan daging yang tidak ada artinya. Kalau Kristus tidak mati, saya mau beritahu, kalau Kristus tidak bangkit, ya, kalau Kristus sampai tidak bangkit, kita hanya segelondongan daging yang tidak ada artinya. Dengarkan baik-baik, kita tidak ada bedanya dengan ayam dan mungkin babi. Karena tidak ada masa depan apa-apa. Emang ayam punya masa depan? Kambing, babi, kerbau ada masa depannya? Nggak ada masa depannya. Dan manusia sama seperti itu. Segelondongan daging seperti itu. Bila Kristus tidak bangkit. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas karya Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa bangkit dari kubur untuk mengalahkan maut, supaya kita manusia umatnya tidak ada lagi di bawah hukum dosa, tidak dibelenggu lagi oleh dosa, tapi oleh kasih Kristus. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus memberi kita harapan bahwa kita bukan hanya sekadar hidup dalam dunia ini dengan seperti segelondongan daging yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada manfaatnya, tapi kita diberi pengharapan, diberi manfaat. Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan itu akan berarti. Kristus tidak bangkit, tidak ada artinya hidup kita. Tidak ada artinya jeripaya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada artinya jeripaya kita untuk memberi persembahan di dalam gereja. Tidak ada artinya juga kita berkorban untuk Natal. Tidak ada artinya kita ikut persekutuan doa dan seterusnya. Bila Kristus tidak bangkit. Dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Artinya bahwa kita ada satu jaminan bahwa yang pertama, kita lagi bukan hidup di dalam hukum dosa, tapi kita hidup di dalam kuasa hukumnya Allah. Dia yang akan menentukan hidup kita. Dan yang kedua, bahwa dia sudah beri kepastian buat kita bahwa semua yang kita kerjakan tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam 1 Korintus tadi, 1 Korintus 15 tadi, ayat terakhir, di ayat yang terakhir juga, ya, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan menganjurkan kita, melalui kebangkitannya, Tuhan menganjurkan kita bahwa kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Sakit penyakit itulah yang sedang melanda negeri kita saat ini. Jangan takut, jangan goyah. Percayalah kepada Tuhan. Jeripaya kita, kata Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini kita bersekutu dengan Tuhan melalui online Zoom. Ya. Saya tahu bahwa kita menghabiskan kuota, Bapak Ibu Saudara. Kuota tidak akan datang turun dari langit. Kuota datang atas duit yang keluar dari dompet kita dan kita beli, namanya kuota. Ya. Dan itu Tuhan bilang, jeripayahmu, persekutuanmu hari ini, persekutuanmu dengan Tuhan hari ini tidak sia-sia, kata Tuhan, karena Tuhan sudah beri jaminan waktu dia bangkit dari kubur. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Yang perlu kita harus tahu dan hafal
bahwa hari ini melalui kebangkitan Kristus, hidup kita sudah dimerdekakan dan bukan lagi berada di bawah kuasa dosa. Karena maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Kita bukan lagi berada di bawah hukum dosa, tapi kita berada di dalam hukumnya Allah, di dalam kasih karunia Tuhan. Kita berada di situ saat ini. Maut sudah dikalahkan. Dan yang kedua, Tuhan beri jaminan buat kita bahwa setiap apa-apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, mau itu persekutuan doa, mau itu dalam gereja, mau itu pengorbanan secara fisik dan finansial, Tuhan bilang tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti akan semua perhitungkan. Tuhan itu jamin. Amin firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira seperti itu pertemuan kita pagi hari ini. Semoga firman Tuhan